Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Shh, diam Michi Bos. Cerita dah start dah. Woi korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Pada awal komik Bobo Boy Galaxy musim kedua isu 22 dibuka dengan Yana Ari dan Mas Gardu mengumumkan ke semua penduduk Baraju bahwasanya suku Bara dan Salju telah resmi berdamai. Dan semua penduduk Baraju merayakan perdamaian dari dua suku tersebut. Namun Yaya kebingungan dan bertanya kepada Tok Taroka perihal batu perjanjian Panglima Perapi dan Mas Mawais. Tok Taroka memberitahukan kalau batu tersebut ditemukan karena Feng. Dan Tok Taroka menceritakan juga kalau sebenarnya batu itu menjadi peringatan akan kedatangan Retaka yang akan membuat kekacauan di planet Baraju. Namun antara Panglima Perapi dan Mas Mawais dibuat tiada oleh Retaka sebelum menyampaikan perihal kedatangan dari Retaka. Setelah mendengar penjelasan dari Tok Taroka, mereka dikejutkan lagi perihal sesuatu benda yang Feng temukan di dalam tubuh robot Pak Patu yang ternyata adalah sel kuasa yang terbuat dari logam kemilau, dan batu logam kemilau menjadi sumber tenaga dari robot Pak Patu. Dan Feng menduga kalau teknologi penguasa ini datang dari suatu tempat, yaitu planet Gurlatan. Mendengar itu, Bobo Boy dan lainnya terkejut, dan Bobo Boy mengajak mereka untuk mengejar Pak Patu ke planet Gurlatan agar tidak membuat kekacauan lagi di planet lainnya. Dan Bobo Boy menyuruh untuk segera melaporkan ke organisasi Tapops karena kejadian ini di luar kuasa dari tim Bobo Boy. Kita dibawa pindah ke 1 bulan kemudian di planet Gurlatan. Di sana kita dibawa ke bandar setting sektor Pangkal. Di sana Pak Patu melarikan diri dari kejaran Feng dan Kapten Kaiso. Meskipun Pak Pato mencoba menyerang mereka berdua, namun kekuatan yang ia miliki tidak setara dengan Kapten Kaiso, sehingga dirinya sangat mudah ditangkap. Namun secara bersamaan Feng menerima panggilan untuk segera mendatangi sebuah persidangan, dan Feng mengajak Kapten Kaiso untuk segera pergi ke persidangan tersebut. Namun Kapten Kaiso tidak bisa menghadiri persidangan tersebut karena dirinya masih belum menyelesaikan misi yang diberikan kepada dirinya. Kita dibawa pindah ke planet Guabak, Gua Kristal. Di sana Bobo Boy ditemani Tok Kasa dan Ochobot untuk melatih Bobo Boy agar mendapatkan elemental kristal. Bobo Boy menggunakan elemen beliung untuk menyerang batu kristal. Namun saat serangan dilancarkan, Bobo Boy teringat kembali saat dirinya hilang ingatan, yang menyebabkan teman-temannya terluka. Dan bayang-bayang dari Retaka yang menakutkan muncul kembali menghantui dirinya, sehingga kekacauan terjadi. Namun Bobo Boy masih bisa meredam kekuatannya. Bobo Boy meminta maaf kepada Tok Kasa karena dirinya tidak mampu untuk menguasai elemental tahap ketiga dari elemen tanah. Namun Tok Kasa menenangkan Bobo Boy dan memberitahu kalau dirinya seusia Bobo Boy juga tidak bisa melatih elemental kristal. Dan juga Tok Kasa menyuruh Bobo Boy untuk giat berlatih lebih keras agar bisa menguasai lebih awal tahap ketiga. Bobo Boy memberitahukan kekhawatirannya kepada Tok Kasa kalau dirinya takut akan menjadi seperti Retaka. Namun Tok Kasa membantah kalau Bobo Boy dan Retaka itu tidak sama, karena Bobo Boy menggunakan kekuatannya untuk melindungi galaksi, sedangkan Retaka menggunakan kekuatannya demi kepentingan sendiri. Dan setelah itu Tok Kasa mengajak Bobo Boy untuk melatih elemental lainnya.
Kita dibawa pindah ke planet Gurlatan, kota Kawangan. Boboiboy, Yaya, dan Ying berada di dewan persidangan dan mereka disambut oleh Feng yang mengajak mereka untuk segera memasuki persidangan. Setelah sampai di ruang persidangan utama, di sana sudah berkumpul beberapa orang seperti Tuan Guru Gaharu dan Raja Gusto dari planet Bayugan, dan Tok Taroka dari planet Beraju dan Maripos dari planet Widara, yang terlihat sudah akrab satu sama lain. Dan tidak lama Feng memperkenalkan teman lamanya yang bernama Kirana. Melihat kehadiran Kirana, Gopal, Yaya, Ying terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Feng memiliki kawan selain mereka. Kirana berterima kasih kepada semua orang karena telah memenuhi undangan dari dirinya. Saat Yaya memperkenalkan dirinya kepada Kirana, Kirana ternyata sudah mendengar tentang Yaya yang berhasil menghancurkan ratusan robot Pak Patu dengan kekuatan manipulasi gravitasi. Dan juga Kirana kenal terhadap Ying yang berhasil menyelesaikan teka-teki piramid purba, serta Gopal yang juga Kirana kenal dengan mengubah benda apapun menjadi sebuah makanan. Namun Kirana menanyakan di mana keberadaan dari Boboiboy karena dirinya tidak melihat dari tadi. Feng menjelaskan ke Kirana kalau Boboiboy sedang berlatih di planet Guabak. Mendengar itu Kirana agak sedih karena dirinya sangat ingin berjumpa dengan Boboiboy. Namun tidak lama Kirana mengajak semua orang untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Di tengah jalan Kirana menanyakan keberadaan dari Kapten Kaiso. Karena tidak menghadiri persidangan tersebut, Feng memberitahu kalau abangnya itu menyelesaikan sebuah misi dan dirinya menitip salam kepada Kirana. Mendengar itu Kirana memaklumi dan sedikit malu karena mendapatkan salam dari Kapten Kaiso. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kapten Kaiso yang bersama Pak Patu mendatangi markas persembunyian dari Pak Patu. Setelah sampainya di markas tersebut, Kapten Kaiso melihat-lihat apa saja yang ada di markas tersebut sambil merborgol Pak Patu ke sebuah tiang. Namun saat melihat-lihat itu tanpa disadari Kapten Kaiso, Pak Patu berhasil lolos dan mengaktifkan sesuatu yang menyebabkan kerusakan yang sangat amat parah di markas tersebut. Dan terjadi sebuah keanehan. Melihat itu Kapten Kaiso sangat marah terhadap Pak Patu karena Pak Patu berbuat ulah kembali. Sedangkan Pak Patu mengatakan kalau semuanya terlambat dan Kapten Kaiso sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita dibawa pindah ke ruang persidangan di planet Gurlatan. Di sana terlihat ada beberapa perwakilan galaksi seperti Tok Taroka, Kapten Kokochi, dan lainnya. Kapten Kokochi memperkenalkan Kirana sebagai putri dari planet Gurlatan. Mendengar itu semua orang terkejut, termasuk Gopal, Yaya, dan Ying. Sidang dibuka dengan Kirana mengingatkan kembali tentang pendahulu mereka yang merupakan penguasa elemental. Dan Kirana juga mengingatkan kalau pendahulu mereka pernah bersatu untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan semua galaksi. Tapi Kirana mengingatkan kalau pendahulu mereka semua telah mati di tangan Retaka. Mendengar itu semua orang dan semua perwakilan galaksi langsung murung. Kirana melanjutkan pembicaraannya kalau dirinya memiliki rencana untuk membubarkan organisasi Tapops. Mendengar Kirana yang ingin membubarkan organisasi Tapops, semua orang terkejut karena tidak menyangka Kirana memiliki niatan tersebut. Tok Taroka mengingatkan Kirana kalau tanpa organisasi Tapops, planet Windara dan Beraju tidak akan mencapai perdamaian seperti sekarang. Kirana menjelaskan kalau memang betul Tapops banyak berjasa, tapi Kirana mengingatkan kembali kalau Tapops tidak pernah mengambil tindakan apa-apa saat planet Gurlatan diserang oleh Retaka. Komandan Kokochi mencoba menjelaskan kalau Tapops terlambat menerima laporan bahwasanya planet Gurlatan diserang oleh Retaka. Kirana mengingatkan semua orang bahwasanya yang selama ini melindungi planet-planet seperti Windara dan Beraju bukanlah Tapops, melainkan Boboiboy dan teman-temannya. Saat Kirana ingin melanjutkan pembahasannya, tiba-tiba Feng mendapatkan telepon dari Kapten Kaiso yang menyuruhnya cepat keluar dari ruangan tersebut. Secara bersamaan tiba-tiba ada bola-bola kecil di ruangan tersebut. Melihat itu Feng berteriak untuk berhati-hati
Namun sudah terlambat dan terjadilah sebuah ledakan asap yang sangat pekat. Feng menggunakan kekuatan bayangan untuk menyelamatkan semua orang di dalam ruangan. Secara bersamaan, Feng melihat bahwasanya ada robot Pak Pato yang berada di hadapannya dan langsung menyerang robot tersebut hingga hancur. Namun ternyata robot tersebut bukan hanya 3, melainkan sangat banyak yang ada di ruangan tersebut. Kita diperlihatkan dengan kekuatan Kirana saat salah satu robot mencoba menyerang dirinya. Kirana menggunakan satu tebasannya yang bisa menebas robot tersebut dalam sekali serangan. Mereka semua terkejut dan buru-buru mencari jalan keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba Maripos terlempar ke belakang dan langsung pingsan. Ternyata itu ulah dari robot Kesatriantar yang langsung menyerang Kirana. Namun untungnya Kirana masih berhasil bertahan, dan dari bantuan Ying mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut. Namun tiba-tiba ada sosok dengan kecepatan tinggi mengejar mereka, yang ternyata itu adalah Satriantar. Dan para robot berhasil menangkap semua orang, termasuk teman-teman Boboiboy dan perwakilan para galaksi. Kirana menjelaskan kepada Gopal dan Feng bahwasanya yang bisa menandingi Kesatriantar hanyalah Boboiboy, dan nasib dari semua galaksi berada di tangan Boboiboy sekarang. Sedangkan di planet Guabak, Papa Sola dan Kuali terlihat lagi bersantai di bawah pohon kuat-kuat. Pasubot memberitahukan kalau pohon kuah-kuah tidak akan besar lagi dan sudah siap untuk berbuah. Tiba-tiba jatuhlah buah pohon kuah-kuat yang sudah siap untuk dimakan. Melihat buah kuah-kuat, Papa Sola tergoda dan ingin memakannya. Namun Kuali mencegah, dan secara bersamaan Boboiboy dan Tokasa datang menghampiri Kuali dan Papa Sola. Kuali langsung menyerahkan buah kuah-kuat kepada Boboiboy. Sebelum memakan buah kuah-kuat, Tokasa menjelaskan kepada Boboiboy kalau buah kuah-kuat akan mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam dirinya Boboiboy. Dan mungkin dengan cara inilah Boboiboy bisa mengendalikan kekuatannya. Saat ingin memakan buah kuah-kuat, Boboiboy mendapatkan telepon dari Feng yang meminta tolong karena dirinya dan semua orang di planet Gurlatan terancam bahaya. Kita diperlihatkan di jembatan kota Kawangan. Di sana masih terjadi pertempuran antara Kirana melawan robot kesatria. Feng mencoba menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua orang. Namun saat menahan serangan Satriantar, tiba-tiba ada tangan besar yang menghantam robot Satriantar, yang ternyata adalah Boboiboy. Boboiboy, Tokasa, Papa Sola, Kuali, dan Ochobot berhasil sampai tepat waktu di planet Gurlatan. Feng menjelaskan kepada Boboiboy kalau robot Satriantar adalah robot Pak Pato yang tidak bisa mereka kalahkan. Mendengar robot Pak Pato, Boboiboy terkejut. Bukannya Pak Pato sudah ditangkap oleh Kapten Kaiso. Saat lagi ngobrol itulah mereka tiba-tiba diserang robot Satriantar. Namun untungnya Boboiboy masih berhasil untuk menghindar, dan pertarungan antara Boboiboy melawan Satriantar dimulai. Feng menggunakan kekuatan bayangan untuk membawa perwakilan para galaksi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Boboiboy menghadapi robot Satriantar. Namun kekuatan yang dimiliki Boboiboy masih tidak setara dengan Satriantar, sehingga Boboiboy berhasil dikalahkan. Namun untungnya Kirana datang membantu, dan ia memberikan pedangnya kepada Boboiboy, sehingga Boboiboy berhasil memutuskan tangan dari robot Satriantar. Dan Boboiboy langsung mengeksekusi robot Satriantar dalam sekali serangan. Kirana melihat Boboiboy yang menampilkan kekuatan yang sama persis dengan ayahnya. Kirana memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari Maharani Satriantar dan pewaris kekuatan Fotra. Mendengar itu Boboiboy terkejut, dan tiba-tiba pedang yang diberikan Kirana memberontak. Tapi tiba-tiba Kapten Kaiso datang dan mengatakan untuk menghentikan Kirana. Saat Kapten Kaiso menyerang Kirana, Kirana masih berhasil untuk menahan serangan dari Kapten Kaiso. Melihat itu, Feng mencoba memisahkan keduanya. Namun Kirana menyerang Feng tiba-tiba, yang menyebabkan Feng hilang kesadaran. Melihat itu, Kapten Kaiso sangat marah terhadap Kirana dan menggunakan rantai tenaga untuk menangkap Kirana. Namun Kirana tersenyum dan mengatakan semuanya sudah terlambat dan tujuannya telah tercapai. Di sisi Boboiboy Halilintar, dirinya mencoba menahan kekuatan Fotra. Namun dirinya kesulitan, yang menyebabkan ledakan yang sangat amat luar biasa. Ledakan tersebut ternyata menyebabkan Boboiboy hilang kesadaran
yang disebabkan kekuatan Halilintar diserap oleh pedang Kirana. Ternyata selama ini rencana dari Kirana untuk mengembalikan kekuatan Halilintar kepada pewaris yang sebenarnya, yaitu Kirana. Saat Kapten Kaiso mencoba menyerang Kirana, tiba-tiba ada sebuah tembakan yang mengarah kepada dirinya, yang ternyata itu adalah ulah dari para pasukan Kirana. Dan Kirana memerintahkan untuk menangkap Boboiboy dan teman-temannya, termasuk Kapten Kaiso. Namun untungnya Kapten Kaiso, Boboiboy dan Gopal masih berhasil melarikan diri dengan cara terjun dari kota Kawangan. Sedangkan Feng dan Kuali ditangkap oleh Kirana. Best ni cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Aduh, tekan perlahan lah.